Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan terdakwa Saudari Yusria Dini pada hari ini Senin 17 Maret 2025. Untuk itu diingatkan pada peserta sidang untuk menonaktifkan semua alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran sidang ini ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudari Yusria Dini pada hari ini Senin 17 Maret 2025 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persiapkan terdakwa untuk duduk di tempat yang dipersiapkan. Kepada terdakwa dipersilahkan untuk duduk di kursi sidang. Dalam kasus ini, adakah terdakwa didampingi oleh penasihat umum? Iya, Yang Mulia, saya dampingi dengan pengacara saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa untuk izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi tolong dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwah. Bagaimana? Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silahkan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaannya. Baik, Yang Mulia, setelah dilakukan tes bahwasanya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutannya? Baik, ada, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan terdakwa hingga terdakwa melakukan tindakan yang impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Terdakwa dimohon kembali di kursi yang disediakan. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilahkan duduk di kursi saksi.
Apakah saudara saksi sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti persidangan ini? Baik yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Alifka Sheila yang berumur 18 tahun yang berstatus mahasiswa di Universitas 11 Maret? Betul yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 16 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Baik saudari saksi, ulangi kalimat saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan saksi yang benar, akan memberikan saksi yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon membawa keterangan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah teman lama terdakwa. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya dan terdakwa sudah berteman selama kurang lebih 7 tahun yang mulia. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui dari terdakwa? Baik yang mulia, yang saya ketahui tentang Yusria yaitu orangnya pendiam, tertutup, namun temperamentalnya buruk, suka marah-marah tidak jelas, tidak seperti Rini yang orangnya lemah lembut. Silakan pada jaksa penuntut umum untuk menanyakan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, bisa dijelaskan pada kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut? Baik, pada waktu itu sekitar jam 3 sore Sabtu 15 Maret 2025, saya baru pulang dari stasiun mendengar Dini dan Rini terlibat cekcok dan saling pukul-memukul. Lalu, apa yang dilakukan saksi saat melihat perdebatan antara korban dan terdakwa? Pada waktu itu saya melihat Dini dan Rini cekcok di depan kos tempat Rini tinggal. Tidak lama dari cekcok tersebut, Yusria membawa Rini masuk ke dalam kos-kosan Rini dan menyeretnya sampai ke dapur. Di dapur Yusria menemukan pisau lalu menusukkan kepada Rini sebanyak 5 kali sehingga banyak darah keluar dari tubuh Rini. Karena saya ketakutan melihatnya, lalu saya keluar dari kamar kos Rini dan saya melihat ada bapak kos Rini. Lalu saya meminta tolong kepada bapak kos Rini. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui oleh saksi antara terdakwa dan korban? Baik yang mulia, sepengetahuan saya beberapa bulan terakhir ini Yusria dengan Rini sering terjadi cekcok yang dikarenakan Yusria iri kepada Rini yang selalu menjadi duta kampus dan unggul di kelas. Baik, terima kasih kepada saksi atas perjelasannya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung, terdakwa juga dipukuli oleh korban? Iya betul, Yusria dan Rini saling memukul. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa terdakwa memiliki rekam medis bahwa terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pipinya patah, dan ini menunjukkan pada saat kejadian berlangsung bukan hanya terdakwa yang memiliki luka, namun korban juga memiliki luka. Terima kasih. Instruksi yang mulia, terdakwa bukan hanya emosi, tetapi juga suatu pelindungan diri dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Jaksa penuntut umum, mari dengarkan lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan. Baik yang mulia, saya ingin mempertanyakan kepada saksi, bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung? Terima kasih. Pada saat itu Yusria terlihat sangat mabuk dan saya mencium aroma alkohol yang sangat menyengat dari Yusria.
Dalam kondisi yang mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran juga terganggu. Karena ini mungkin bisa jadi pertimbangan Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan lagi yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia, tetapi kepada tuntutan awal yang memicu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindakan pidana pembunuhan. Selanjutnya kepada penasehat hukum, apakah ada tuntutan yang akan disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat, mohon pertimbangkan kembali sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Saksi dimohon kembali di kursi yang disediakan. Selanjutnya pembacaan tuntutan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua kepada terdakwa. Silahkan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan kepada terdakwa. Silakan berdiri. Pengadilan menyatakan bahwa saudari Yusriadini telah terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan kepada temannya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Yusriadini ditetapkan saksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dengan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam kemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pemerintah pada hari Senin 17 Maret 2025 oleh kami, Ocha Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua dan Sarjana Hukum Julia Indina Safira dan Sarjana Hukum Rizka Putri Melinda selaku Hakim Anggota. Dengan ini keputusan respidum. Sidang pada hari ini, Senin 17 Maret 2025, Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap berakhir. Dengan hasil terdakwa Yusriadini dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim dimohon untuk meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri.